Media Italia benarkan ucapan Max Allegri. Milan butuh pembenahan. Media Italia membenarkan apa yang dikatakan Max Allegri tentang AC Milan. Rossoneri dinilai harus membenahi banyak hal untuk bisa tampil lebih baik. Meski AC Milan telah menunjukkan banyak peningkatan dibandingkan musim lalu, tim ini jelas belum menjadi kesatuan yang sempurna. Pelatih Max Allegri menyadari hal ini dengan baik. Surat kabar olahraga Italia terkemuka, La Gazzetta dello Sport, menegaskan bahwa Allegri benar dalam tuntutannya. Juru taktik kawakan ini sebelumnya menyatakan mungkin lebih baik timnya tidak mengalahkan Juventus. Ini merupakan sebuah pernyataan yang membuktikan bahwa masih ada hal-hal yang tidak ia sukai dari skuadnya. Hal ini kemudian diperkuat dengan komentarnya bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ketegangan di Milanello sengaja dijaga tetap tinggi. Allegri sengaja melakukan ini agar rasa puas diri tidak muncul. Dan pelatih asal Italia tersebut ingin memastikan mentalitas bahwa tim tidak sempurna dan tidak akan sempurna secara instan. Secara pertahanan, Allegri percaya timnya masih bisa berkembang. Bahkan jika standar yang telah mereka capai sudah sangat tinggi, di mana Milan memiliki rekor pertahanan terbaik kedua di Liga. Namun, mereka cenderung goyah di momen-momen tertentu. Dan hal ini memicu kesalahan yang harus dihindari. Vitiello, Rafael Leao bertekad bangkit dari badai kritik di laga Juve. Selama 10 hari terakhir, Rafael Leao telah menjadi fokus perhatian besar di sekitar AC Milan. Antonio Vitiello sebut sang pemain bertekad bangkit. Fabrizio Romano telah menyatakan bahwa klub tidak terlalu khawatir tentang situasi yang menimpa Rafael Leao. Sementara itu, pembicaraan tentang sang pemain terus berlanjut sepanjang jeda. Meskipun demikian, ada saran yang menunjukkan bahwa Leao harus segera tampil lebih baik, dengan laporan yang menyiratkan bahwa ia memiliki 5 hari untuk memulihkan hierarki permainannya. Antonio Vitiello melihat situasi tersebut dan bagaimana pemain asal Portugal itu berencana untuk bereaksi dalam editorial untuk Milan News. Rafael Leao kembali ke Milanello kemarin sore dan telah menyelesaikan sesi latihan individu. Pemain Portugal itu akan melanjutkan latihan bersama Allegri sore ini, tulis Vitiello. Lagi pula, ia ditakdirkan untuk selalu menjadi pusat kritik karena semua orang mengharapkan yang terbaik darinya. Itulah takdirnya, dan akan selalu begitu. Pepatah yang diucapkan oleh Tuan Allegri beberapa hari lalu tentang Rafa masih bergema hari ini. Tuhan akan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Adrien Rabiot tidak main lawan Islandia sebagai upaya pencegahan. Kekhawatiran baru muncul di kubu AC Milan terkait masalah kebugaran para pemainnya. Gelandang Adrien Rabiot diistirahatkan setelah mengalami memar. Sang pemain ditarik keluar pada menit ke-70 setelah mencetak gol melawan Azerbaijan, dan absen dalam pertandingan melawan Islandia. Deschamps mengonfirmasi bahwa langkah ini adalah keputusan pencegahan atau precautionary. Sebagai tindakan pencegahan, karena sedikit rasa sakit di betisnya, memar yang mungkin dialaminya, kami akan memberinya lebih banyak waktu istirahat. Penegasan Deschamps yang mengulang 2 kali bahwa keputusan tersebut bersifat pencegahan, menunjukkan bahwa masalah yang dialami Rabiot bukanlah hal yang terlalu besar untuk dikhawatirkan. Masih belum diketahui apakah Rabiot akan kembali lebih awal ke Milan. Pilihan lainnya adalah ia akan bermain di pertandingan selanjutnya setelah mendapatkan istirahat yang cukup. AC Milan siapkan kontrak baru untuk Alexis Saelemaekers. Alexis Saelemaekers adalah salah satu contoh sempurna meritokrasi dalam praktiknya di dunia sepak bola. Ketika AC Milan menyiapkan kontrak baru usai kebangkitan performanya sepanjang awal musim ini. Beberapa musim sebelumnya, Saelemaekers terus mengalami kemalangan dalam karirnya dengan berbagai cedera dan penurunan performa. Milan meminjamkannya ke Bologna dan AS Roma, tetapi hasilnya tak berbeda jauh. 8 pertandingan di 2025-2026 bersama Milan. Winger serba bisa ini berhasil menyumbangkan 1 gol dan 2 assist dengan rataan nilai mencapai 7,9 menurut laporan dari FotMob. Melansir dari Football Italia, Rossoneri langsung memberikan hadiah kepada sang pemain atas penampilan gemilangnya dengan menyiapkan kontrak baru untuk mengamankan masa depan cerah di San Siro, yang masih akan berakhir pada 2027. Milan memandangnya sebagai opsi berharga di skuad yang mampu mengisi berbagai peran di sayap kanan. Dan profesionalismenya di dalam maupun di luar lapangan telah memperkuat alasan untuk memperpanjang masa baktinya di San Siro. Media Italia, posisi Ardon Jashari belum terjamin di tim utama Milan. Di musim panas, AC Milan sedang mencari 6 opsi gelandang di skuad mereka. Namun kini Ardon Jashari telah kembali dan Rossoneri punya banyak opsi. Ketika Ardon Jashari mengalami cedera menjelang akhir bursa transfer musim panas kemarin, kedatangan Adrien Rabiot bergantung pada Yunus Musah. Dan sebaliknya, itu adalah situasi yang rumit. Kini seperti yang ditulis Tuttosport via Milan News, sulit untuk melewati 3 nama pertama dalam daftar tersebut: Modric, Fofana,
dan Rabiot dianggap sebagai pemain yang tak tergantikan. Dan kini para pemain pelapis kesulitan menemukan ruang bagi Jashari, pemain yang didatangkan dengan biaya besar. Pertanyaannya adalah di mana ia akan bermain ketika ia kembali dari cedera. Sebagai opsi yang lebih dalam, ia akan bersaing langsung dengan Modric. Meskipun demikian, ia bisa mendapatkan tempat sebagai alter ego pemain Kroasia itu, mengisi posisinya kapanpun diperlukan, dan juga belajar darinya. Ide ini juga didukung oleh pergeseran bertahap Ricci ke peran yang lebih maju. Meskipun pemain Italia itu juga tetap sangat mampu bermain di posisi dasar lini tengah. Dengan kata lain, tempat Jashari di tim utama Milan tidak dijamin saat ini. Deschamps sebut Christopher Nkunku belum dalam kondisi puncak. Sinyal yang muncul dari laga Islandia versus Prancis adalah kabar positif bagi AC Milan. Christopher Nkunku jadi kunci permainan. Dipuji atas kontribusinya. Proses untuk mengembalikan Nkunku ke kecepatan penuh adalah hal yang sulit. Sayangnya, seorang pemain tidak bisa langsung bugar dalam sekejap, karena hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang parah, terutama setelah cedera. Dalam kasus Christopher Nkunku, ini adalah proses untuk membangun menit bermain dan intensitas secara bertahap selama periode waktu tertentu. Pemain asal Prancis itu kini sudah mendekati titik tersebut. Didier Deschamps memilih untuk menggunakan Nkunku di posisi sayap kiri dalam pertandingan malam tadi. Meskipun sempat menyia-nyiakan beberapa peluang, ia tetap berhasil mencetak gol untuk Les Bleus. Nkunku memiliki kemampuan untuk tetap tenang di depan gawang. Dia belum dalam kondisi puncak, mengingat dia belum memiliki banyak waktu bermain di Milan sejauh ini, kata Deschamps kepada La Gazzetta dello Sport. Hal yang paling penting adalah tetap fokus pada permainan dan langkah berikutnya, yang kemudian menghasilkan gol, tambahnya.